Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi wal maghribi barri wa bahri ya masyhur ya mustura ya inna makanu sahibu hadzal kitab wa man syaraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma nabi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhanallah. Ya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya bisa beribadah sholat subuh berjamaah, dilanjut wiridan, dilanjut ngaji. Semoga menjadi tanda bahwa Allah ridho kepada kita semuanya. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tanda-tanda Allah ridho kepada hambanya. Di dalam Dalailus Sa'ilin itu diterangkan fa'auhallahu ila Musa, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa terkait tanda-tanda seorang hamba yang diridhai oleh Allah adalah hamba yang dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan dijauhkan untuk melakukan kemaksiatan. Kenyataannya alhamdulillah kita diringankan oleh Allah untuk subuhan, untuk kemudian mengaji, ya, tidak ingin segera pulang. Semoga ini adalah tanda Allah ridho. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang telah lalu. Di pembahasan telah lalu adalah tentang mensyukuri hidayah, mensyukuri nikmat-nikmat maknawi, nikmat-nikmat yang bernuansa abadi, ya, bukan sekedar nikmat materi. Kalau toh nikmat itu bernama rezeki, maka bukan rezekinya yang kita syukuri, tapi pemberi rezeki yang kita syukuri. Gitu ya. Jadi kalau kita dikasih suguhan begitu, ya alhamdulillah. Tapi lebih alhamdulillah lagi bagi seorang tamu itu nek ditemui sama pemilik rumah, betul atau tidak? Nah, rezeki itu adalah suguhan dari sang pemberi rezeki. Kira-kira lebih memaremkan mana? Ya, diberi suguhan bernama rezeki dengan ditemui sama pemberi rezeki, lebih marem yang mana? Sama pemberi rezeki. Karena tidak mungkin pemberi rezeki itu pelit. Wong orang soleh saja mesti dermawan kok, gitu.
Tanda-tanda kesolehan itu dermawan. Lah Gusti Allah ini yo maha pemberi rezeki, sehingga pasti diberi bagi yang ditemui, kurang lebih begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu pembahasan kita kemarin. Sekarang pembahasan kita hari ini adalah kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Iqbaluka ala ghairi iqraruka lahu bil 'ubudiyyah. Menghadapnya engkau kepada selain Allah itu seolah-olah adalah ikrarnya engkau untuk beribadah kepada yang selain Allah itu. Artinya siapa yang dia menghadapkan hatinya, fokus hatinya kepada yang selain Allah, cepat atau lambat dia akan menghamba kepada hal tersebut. Betul atau tidak? Demikian pula siapa yang menghadapkan hatinya kepada Allah, maka dia nanti akan menjadi hambanya Allah. Kalau sudah menjadi hambanya Allah, ya suka-suka Allah nanti akan mengurus urusan-urusan orang tersebut. Ya, ada beberapa hal yang dicontohkan di sini. Ada seorang sahabat namanya Hudair. Hudair ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ibaratnya wong ora ndek apa-apa, ya hidup sebatang kara, ndak punya rezeki, ndak punya macam-macam, pokoknya tidak dianggap lah, kurang lebih itu. Tidak begitu menarik untuk diperbincangkan karena dia tidak punya apa-apa, juga tidak bisa apa-apa. Tapi karena Rasulullah SAW itu memanggil untuk bersama-sama para sahabatnya yang lain, seluruh kaum muslimin ini untuk perjalanan zaman dahulu itu kan ya perjalanan jihad itu yang melelahkan. Jihad sekarang itu sekeliling masjid bisa apik. Alhamdulillah subuhan nang masjid pun niku to alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW itu membagi-bagi bekal khusus untuk orang-orang yang tidak punya. Dan dilalah Rasulullah SAW biidznillah itu, dilalah itu cara Jawa nih, cara Arab ya berarti biidznillah. Aja dikritisi sing ngono niku. Jenengane lidah. Biidznillah itu Rasulullah SAW itu dibuat lupa oleh Allah. Malah kalau Rasulullah lupa itu pasti lil hikmah. Lupa bagiannya Hudair ini tidak dikasihkan. Nah, berjualan berhari-hari. Sehingga ini sahabat Hudair ini karena posisinya paling belakang dan memang sudah umum itu orang-orang yang tidak punya kan otomatis ya orang nggak pakai kuda, ya nggak pakai macam-macam, berarti di belakang. Ini Hudair ini mengeluh, yo ndak, apalagi nyalahkan Rasulullah sama sekali. Yes, gampangane wong alas tak gawa zikir ngono warak-warak dhewe. Dia zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sambil jalan. Suwi-suwi ini kok ngelier-ngelier dia jenengane ngeleh ya. Ngeleh, tapi tetap dia mantep karo Gusti Allah. Nah, ya kita tahu kan ayyuma abdin itola'tu ala qalbi, mana-mana ada hambaku, dalam hadis qudsi disebutkan yang hatinya itu fokus kepadaku, fara'aitul ghalib alaihi atamassuk bi dzikri, hatinya itu terdominasi untuk zikir kepadaku, maka tawallaitu siyasatahu, kata Allah, aku yang urus urusan orang tersebut. Atas izin Allah itu malaikat Jibril turun menemui Kanjeng Nabi. Ya Rasul, engkau ini lupa pada sahabatmu namanya Hudair, belum dikasih bekal. Kelas wong biasa orang dia apa-apa tidak diperhatikan. Lho sing malah gatek iki sinten? Malaikat Jibril.
ngendikan karo Kanjeng Nabi. Ini kan orang luar biasa. Bangsa-bangsa dhewe ora pati dikatekke malaikat Jibril, malah dikatekke malaikat Israil. Nah, ini singkat cerita, Masya Allah, begitu sahabat Khudair ini terus berzikir, sangat-sangat berzikir kepada Allah, sama sekali tidak mengeluh. Pokoknya madep mantep karo Gusti, atamassuk bidzikrillah, terdominasi oleh zikir. Bahasa dia, saya tidak punya penggembira apapun ya kecuali Allah. Gembiraku adalah Allah. Maka saya lanjutkan hadis tadi, wa kuntu jalisahu. Wong sing tamasuk bener-bener madep mantep karo Gusti Allah itu ya Allah nanti yang akan menjadi teman bicaranya. Ya, wa teman duduknya, teman duduk. Wa muhaditsahu, dan teman bicaranya. Wa anisahu, dan pelipularannya. Jadi pokok kalau orang sudah mulai bisa terhibur dengan zikir, terhibur dengan Gusti Allah, Gusti Allah sing ngurusi. Betul. Karena malaikat Jibril turun menghabarkan tentang Rasulullah SAW yang belum memberikan bekal kepada Khudair, maka Rasulullah langsung membawakan bekal itu untuk Khudair, dititipkan lewat kurir sambil berkata demikian. Di belakang sana ada seorang sahabatku yang aku lupa belum kuberikan bekalnya. Tolong berikan ini, tapi sebelumnya kirim dulu salamku untuk Khudair. Kita ini berulang kali nyalami Kanjeng Nabi, lah ini disalami karo Kanjeng Nabi. Jos tenan kan? Kirimkan salamku untuk Khudair dan bawakan ini untuknya, dibawakan ini untuknya. Belum sampai di situ, setelah selesai segala sesuatunya selesai, ini Khudair ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah tuh bilang begini, Khudair, pas kamu itu lagi lapar lalu zikir terus karo Gusti Allah dan sama sekali tidak menyalahkan apapun dan siapapun, apakah kau tengok ke langit? Enggak ya Rasul, andaikan kau mau tengok ke langit, niscaya sana di langit sana ada berkerumun-kerumun malaikat yang kagum atas kesabaranmu, madep mantepmu karo Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Janjane ngaji seperti ini tuh berat apa ringan ta ini? Ringan apa berat? Ya berat. Karena ya tadi itu awalnya dilupakan dulu itu dan lapar dalam waktu yang lama itu. Jadi kalau kita mau meneliti, ternyata instrumen kenapa Khudair itu sampai diperhatikan oleh malaikat Jibril dan diberi salam oleh Rasulullah, instrumennya atau bahannya itu sedikitnya dua. Satu prihatin, nomor dua keprihatinan itu ditomboni karo zikir. Kalau kita kan prihatin, tombonnya adalah curhat, ngeluh, ngangluh, pegar-pegar, mboten. Nah, tombon ini kulo sing keliru. Ada lagi kita bisa pas prihatin, tombonnya apa? Update status. Budrek. Nah, update status kok budrek iki nopo. Nah, maka tombone zikir. At-tamassuk bi dzikrillah. Didominasi itu hati zikir kepada Allah, maka kuntu jalisahu, kata Allah, aku yang menjadi temannya, wahadithahu menjadi tempat bicaranya, anisahu menjadi pelipularannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Soal bagaimana Allah ngasih solusi biar caranya sesuai yang Allah kehendaki, pasti istimewa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang untuk bisa sing zikir madep mantep itu biasanya nek dong pas seneng nopo pas susah, Pak? Tanda ya nek dong pas seneng gimana? Lali. Ya Allah. Maka matolaba laka syai'un mithlul idtirar, ya, wala asra bil wahid ilaika mithlul dhullah wal iftiqar.
Tidak ada sesuatu yang membuat dirimu itu sangat berdaya atau sangat diperhatikan oleh Allah sehingga mau berzikir, mau menghadap, kecuali hal itu namanya al-idtirar, kondisi terdesak. Wala asra bil mawahib ilaika mithlu dhullati wal iftikar. Dan tidak ada pemberian-pemberian luar biasa yang Allah kucurkan kepada hambanya kecuali keadaan itu bernama keadaan dhullah. Dhullah itu rumangsa ina wal iftikar, dan rumangsa butuh mangat karo Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab yang sama, di kitab yang berbeda tapi penulisnya sama, nama kitabnya At-Tanwir fi Isqatid Tadbir. Di sana disebutkan salah satu hikmah kenapa manusia itu tercipta secara fitrah itu selalu butuh makanan, betul atau tidak? Selalu butuh minuman, betul atau tidak? Ada yang tidak butuh makan begitu? Tidak ada. Selalu butuh tempat, betul atau tidak? Selalu butuh sandang, betul atau tidak? Adakah yang sekomplit kebutuhannya ini dibanding manusia? Tidak ada. Hewan mungkin butuh makan, tapi apa ada hewan pakai pakaian? Enggak. Butuh rumah, enggak mesti. Pakai pakaian enggak mesti. Tapi kita butuh pakaian, butuh sandang, pangan yang sifatnya itu rutin. Kenapa toh? Agar kita rutin selalu butuh kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pen eling terus lah jawabannya. Pen eling terus. Biar kita ini link terus. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada Allah itu disebutkan Ar-Razzaq, terus kemudian Dzul Quwwatil Matin. Ar-Razzaq itu dalam nahwu namanya isim fa'il yang diberi sigot mubalaghah. Isim fa'il itu pelaku. Beda dengan kata kerja. Ngeten. Ini ki jenengan pahami sing paling ringan mohon. Kalau tak tanglet kalian jenengan. Orang yang menyanyi dengan penyanyi itu secara kualitas yang mana? Penyanyi. Nah, itu namanya isim fa'il itu, isim fa'il. Kualitas. Orang yang menyanyi dengan penyanyi secara kuantitas, sering yang mana dalam hal menyanyi? Penyanyi. Nah, maka razik sebelum jadi rozak niku razik. Razik niku artinya adalah pemberi rezeki, bukan yang memberi. Allah yang memberi rezeki bukan, tapi Allah pemberi rezeki. Ini namanya isim fa'il. Secara kualitas, secara kuantitas itu tinggi. Kemudian dikasih sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu ya Razzaq, fa'al dalam wazan itu, maka menjadi pemberi rezeki yang bukan hanya secara kualitas dan kuantitas, tapi sigot mubalaghah itu kalau dalam satu bidang maka akan menyingkirkan untuk hal-hal yang sebidangnya. Berarti njuk ngeten, Ar-Razzaq itu artinya yang satu-satunya yang maha pemberi rezeki. Niku. Nek cara balaghah ngoten. Dari situlah di ayat yang lain disebutkan khalaqakum tsumma ar-razaqakum. Allah menciptakan kemudian Allah ngasih rezeki. Kenapa proses memberi rezeki itu kok disetarakan dengan proses menciptakan? Karena yang menciptakan ya satu-satunya yang bisa adalah Allah, yang kuasa adalah Allah. Sebagaimana pula yang kuasa memberi rezeki juga hanya Allah. Maka kualitasnya disejajarkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini nek dong mas cerita rada ilmiah kados niki mboten mumet to. Mboten wis wong mboten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga karena Allah itu satu-satunya pemberi rezeki, maka jangan pernah menyembah pada faktor-faktor yang mendatangkan rezeki.
Gampangane jangan mempertuhankan kerja, jangan menjadi budak pekerjaan dan sebagainya. Karena satu-satunya pemberi rezeki itu sinten? Gusti Allah. Nek ngono berarti kita ini hanya hamba Allah. Jangan sampai menjadi hambanya kerja. Nek wayah nyambut gawe yo nyambut gawe, nang begitu adzan yo leren. Sallallahu alaihi Muhammad. Pun cetha napa dereng nggih? Karena Allah satu-satunya pemberi rezeki, maka suka-suka Allah. Ada orang yang asetnya miliatan, tapi yang jadi rezeki itu memang cuman air putih sama nasi putih. Barangkali malah tempe bakar toh. Ada atau tidak? Sing liya-liya nih, wah cok kolesterol sing iki. Wah gimana? Tapi pilihannya banyak, sing kena dienggo kursi tok. Itulah berarti Allah yang dikehendaki jadi rezeki ya hanya itu. Cetha napa dereng. Ada lagi orang yang wah Masya Allah nek ngobrol terkait masalah bisnis itu hebat luar biasa. Tapi kenyataannya Allah tidak kasih rezeki. Maka memang rezeki bukan berdasarkan apa-apa kecuali kehendak Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah niki yang kayak gini-gini itu bikin mantep orang-orang seperti saya sing bodoh-bodoh ngene wis mantep berarti Gusti Allah sing rezeki. Alhamdulillah. Lagi ini kembali lagi ke tema. Bismillahirrahmanirrahim. Iqbaluka ala ghairi iqraruka lahu bil ubudiyyah. Ya, menghadapmu kepada selain Allah ya. Maka itu artinya ikrarmu engkau mau dipertuhankan kepada hal itu. Wa kaifa ardalaka an ta'budu ghairilan, dan bagaimana kau ini kok nyantai-nyantai saja ketika sudah mulai menghamba kepada yang selain Allah. Padahal yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat apapun. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita disuruh mantep marang Gusti Allah. Bahwa mantep marang Gusti Allah ini tadi itu dikatakan umumnya kita bisa mantep sungis blas orang duwe pilihan itu biasanya pas susah atau pas seneng. Pas susah ya wis niku. Berarti susah niku penting napa mboten? Penting, alhamdulillah, insya Allah. Jadi kenapa manusia selalu diberi sifat butuh oksigen, butuh tempat, butuh makan, yang sifatnya itu terus menerus, maksudnya agar terus menerus kita ini membutuhkan Allah, ya, terus menerus membutuhkan Allah. Juga kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan sering memberikan contoh orang-orang yang tiba-tiba kondisinya berubah. Itu agar kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan ceritanya rodok lucu toh. Biasanya kita ini berdoa selamat nek dong pas mau bepergian atau pas lagi di rumah. Bepergian, padahal di rumah orang apa-apa tiba-tiba kecelakaan bisa ndak pas di rumah? Bisa. Lah kok ndongone pas meh lungan tok. Niku kan jane wagu. Nggih napa mboten? Masyaallah. Kudune yo di rumah yo ndonga selamat, pas bepergian ndonga selamat. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, tadi saya menyinggung terkait masalah Allah sebagai satu-satunya penentu dan yang selain Allah itu sifatnya sama-sama ditentukan, bukan penentu. Saya masih mau cerita di dalam tafsir Ar-Razi. Kalau di versi tafsir Ar-Razi itu disebutkan Nabi Musa alaihissalam itu sakit perut. Tapi di Hakaya Sufiyah itu karena saya juga komparasi beberapa kitab, itu Nabi Musa alaihissalam itu sakit gigi. Nah, sembuh sing pundi pokoknya sakit gitu aja lah.
Kemudian Nabi Musa munajat sama Allah, minta petunjuk agar disuruh apa ini ya Allah, saya ini kok sakit seperti ini. Kemudian Allah ngasih petunjuk kepada Nabi Musa agar beliau Nabiullah Musa untuk pergi ke sebuah padang rumput, ngambil rumput tertentu yang sudah ditertentukan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai obat atau lebih tepatnya wasilah. Diambil itu rumput, kemudian digunakan diminum atau apa bahasanya, dimakan bagaimana, kemudian sembuh. Wa ba'da hinin, setelah sekian masa Nabi Musa kemudian sakit kembali seperti sakit yang dulu. Ya, tadi itu ada 2 riwayat ya, saya baru tahu ini tadi malam baca. Sing sakit gigi atau sakit perut, katakan milih salah sih sakit perut gitu ya. Nabi Musa sakit perut sama persis seperti yang dulu. Wah, berarti umum enggak kalau langsung kelingan rumput yang dulu? Loro weteng sing model kok ngene iki kae jelas. Langsung itu ngambil ke padang yang sama, padang rumput yang sama, rumputnya juga sama, terus kemudian diminum. Saya tanya sembuh atau tidak? Tidak. Nah kan bingungi lah, terus tanya ya Allah ini gimana kok beda tidak sembuh? Ya Allah jawabnya simpel. Pada kasus yang pertama, engkau ini wahai Musa dariku kata Allah menuju padang rumput. Sedangkan pada kasus yang kedua, engkau ini wahai Musa dari dirimu sendiri menuju padang rumput. Pun paham? Janjane kan mboten namung Nabi Musa sing kados niku, kita pun sering kados niku. Pas mbiyen kae lagi bingung, donga terus ketemu siapa begitu alhamdulillah dadi dalane pitulungan Gusti Allah. Betul napa mboten? Terus pas mumet yang sama atau mumet yang mirip niku kan ora langsung nggon Gusti Allah, langsung oh wong kae. Betul napa mboten? Nah, sami mawon jajane. Nah, maka menghadapnya hati kita kepada siapa itu menjadi penentu. Menghadapnya hati kita kepada siapa atau kepada apa itu benar-benar menjadi penentu. Iqbaluka ala ghairi iqraruka lahu bil ubudiyyah. Menghadapmu kepada selain Allah maka berarti engkau menjadikan yang selain Allah itu sebagai Tuhan. Nah, sudah seperti itu padahal kita tahu yang selain Allah itu bukan khalik tapi makhluk. Berarti kita menghadapkan diri kita kepada yang sama-sama seperti kita tidak bisa apa-apa. Nah, kasih contoh berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu itu di zaman Bani Israel ada orang yang sangat zalim. Wah, zalim pakai banget. Dia pernah menyembah matahari. Ya, nyembah napa? Matahari. Juga pernah seorang geni jajal-jajal nyembah berhala. Ya juga pernah nyembah api. Juga pernah karena dia ini orang yang sukses, orang yang hebat, dia pernah menyembah pada dirinya sendiri alias ngaku sebagai apa? Tuhan. Zalim ini orang zalim. Kemudian pada saat itu nabi di zaman itu, nabi Bani Israil itu kan jumlahnya banyak banget. Nabi zaman itu disuruh nangkep orang tersebut yang zalim. Ditangkap, dihukum. Cara menghukumnya pun kalau zaman dahulu syariatnya beda dengan zaman Nabi Muhammad. Zaman dahulu itu kan ya aneh-aneh. Zaman Nabi Musa itu cara taubatnya adalah dengan membunuh diri sendiri. Nah, kalau yang mata yang dosa maka cara taubatnya dinapake, dicukil gitu angel. Nah, ya. Terus kemudian orang yang berdosa itu langsung fisobah di waktu pagi itu maktubun fi dari babihi fulanun fa'ala kada wa kada.
langsung tertulis siapa yang semalam melakukan dosa itu di pintu rumah sudah langsung tertulis, di pintu rumah orang yang melakukan dosa tertulis fulan pemilik rumah ini semalam baru melakukan dosa ini misalnya ngapusi, ngintek dan sebagainya, ketulis dan komplain. Nah, ini kira-kira kalau masih berlaku di zaman sekarang, pintu rumah kita sudah seperti apa? Wah, kayak koran kan. Masya Allah. Nah, untung sudah beda. Baik, saya kembali lagi ke tema. Itu salah satu dari nabi di Bani Israil itu menangkap orang zalim tersebut, habis ditangkap kemudian dihukum. Tadi saya sudah bilang ya, hukumannya beda-beda dengan zaman sekarang itu beda pokoknya. Dihukum dipancung di tengah-tengah gurun padang pasir. Diharapkan dengan seperti itu nanti dia akan menjadi santapan burung-burung liar atau hewan-hewan liar, kurang lebih begitu. Terus ditinggal oleh Nabi di zaman itu bersama umatnya karena ini orang zalim luar biasa. Nyembah ya komplit tadi itu, nyembah ini nyembah itu dan sebagainya. Singkat cerita kemudian ditilai sama Nabi di zaman. Ternyata orangnya masih hidup. Jangan mendeles lah cara ini. Mendeles. Orangnya masih hidup. Kan kemudian tanya tuh, lu kok sampai di urip? Piye ceritane kuwi? Siapa yang ngasih makan kamu? Kok kamu masih hidup? Harusnya kan orang minimal ini orang kelaparan toh. Habis kelaparan dibuat makanan binatang buas atau burung-burung, karena di atas kan berarti burung-burung gagak atau apa, harus liar-liar lah burung-burung ya. Kamu kok masih hidup? Siapa yang ngasih makan kamu? Siapa ngasih makan kamu? Kata ini orang zalim itu, yang ngasih makan aku adalah Tuhan yang juga ngasih makan kalian semua. Loh, berarti kamu sudah tobat? Kandhani kok. Alasan itu sudah lah. Loh, kok bisa? Iya, saya bilang begini sama Allah. Ya Allah, saya pernah nyembah api, kecewa. Saya pernah nyembah matahari, kecewa. Saya pernah minta tolong sama berhala, kecewa. Saya pernah minta tolong pada Tuhan-Tuhan yang selain Engkau, jawabannya kecewa. Masa iya? Ini terakhir saya hanya menyembah dan minta tolong sama Engkau, mau kecewa pisan? Orang mungkin. Akhirnya ternyata dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung liar yang semestinya mau makan dia tidak jadi, malah datangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para burung-burung itu bawa roti entah itu dari kota mau saka Banyumanik mau ditulangke karo wong sing nyembah karo Gusti Allah niki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, kita ini ceritane kenapa belum begitu merasakan tawakal yang sedemikian dahsyat, karena kita ini jarang kepepet paling. Nek dong pas kepepet niku asli lho, min haitsu la yatasib. Karena kita nek ndak kepepet kan sujude kurus dilodok. Betul lho mboten? Nek ndak kepepet itu kan donga kita ndak sampai sing ngerentes enten. Leres mboten? Nah, gitu kurang lebih. Malah dulu ada kayaknya banyakkan kisah nanti habis waktunya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan sebagai yang terakhir sebelum tanya jawab. Ini terakhir ini ada kisah begini. Ini paling pendek nih kisahnya. Ini ada orang haji, ya, orang haji zaman dulu. Kalau ini sudah di zaman tabiin. Kalau ini sudah di zaman tabiin. Haji, pas lagi haji, kemudian ceritanya itu ngelihat ada kijang, ya. Kijang itu seperti lagi minum di sebuah kayak semacam sumur begitu. Dia langsung lari, ya, sambil bawa apalah ember atau apa begitu. Begitu lari, kijangnya pergi, itu airnya surut, habis airnya.
dia akan bilang begini, ya Allah, lho kok nek nggo gawe kidang jenengan iman menek nggo gawe kula kok ono iki. Niku ada Hatib Suara Tanpa Rupa jawab begini, la tawakalmu kalah karo kidang kok. Masya Allah, kidang itu ora mikir apa-apa, sampean aja mikir sing aneh-aneh, kurang begitu. Ya Allah, ya bukti ya kita ini kadang-kadang nek wis ndonga habis itu ragu loh. Padahal kurir niku lho. Perusahaan sing ngirim paket itu loh. Kita kalau sudah ngirim barang, habis itu bisa tidur enggak? Bisa tidur. Ayem enggak? Ayem. Kenapa? Sudah dikirim. Lah kok nek wis ndonga jarine nggo gawe rezeki, jarine nggo gawe ini kok malah ijik ragu itu lho. Lah apa mbok anggap Gusti Allah ki kalah karo kurir kok. Mun paham bener niki. Oleh karena itu hari ini kita ceritane disuruh kon sing pol mantepe karo Gusti Allah. Semoga kita diberikan keyakinan, kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan masalah hamba Allah. Kita sering mengaku sebagai hamba Allah, padahal hamba Allah termasuk kelas tinggi, di mana kita sering melakukan tingkat berdakwah tapi mengaku sebagai hamba Allah. Sebagai contoh seperti kita nyumbang kursuslah hamba Allah. Kita kesana kita hamba Allah. Kalau kita mengaku hamba Allah masih bukan apakah itu suatu kesombongan. Yang kedua masalah fikih. Kita sering melihat untuk orang idiot atau orang yang abnormal di lingkungan kita, terutama di lingkungan saya ada itu ya. Dan kedua orang tuanya itu meninggal. Di dalam Al-Quran sebutkan bahwa seorang laki-laki dapat 2 bagian untuk tentang waris. Terus yang wanita adalah 1 bagian, 2 bagian. Sudah termasuk tanggungan orang tua itu lunas semua. Yang wanita berapa? Beres semua, orang tuanya sudah beres, syaratnya itu. Dan yang saya tanyakan, untuk orang idiot itu kalau umpamanya meninggal itu kan yang ngopeni atau yang memelihara perawat itu kan saudaranya. Itu dia dijelaskan masalah sudah dapat 2 bagian atau 1 bagian. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait masalah hamba Allah. Ya setiap kita ini ya hamba Allah dan mengaku sebagai hamba Allah. Nah, terus kemudian qaid di belakangnya itu loh. Itu kembali ke ngaji kemarin. Hamba Allah yang benar sama hamba Allah yang proses menuju benar. Itu ngaji kemarin. Kalau kita ngaku itu adalah hamba Allah yang sedang terus memperbaiki atau hamba Allah yang sedang terus berproses menuju semakin baik, ya kita mengakui kalau itu sebuah pengakuan. Atau sekalian hamba Allah yang banyak dosa itu dalam level rasa, betul ya. Tapi dalam level nyata adalah harus menjadi hamba Allah yang semakin banyak pahala atau semakin baik. Masih ingat ya, level nyata sama level apa? Rasa. Kalau rasa, ya jangan pernah merasa baik, walaupun kenyataannya harus semakin baik. Kalau hamba Allahnya sudah benar, kriteria di belakangnya baik atau buruknya itu loh. Nek pengakuan kita harus ngaku apa? Buruk. Tapi kenyataan kita harus semakin baik. Pengakuan harus mengaku masih buruk. Nek kenyataan harus semakin itu ulak-walik monten sami. Nek hamba Allah ini memang sudah mutafak, sudah pasti kita ini semuanya hamba Allah. Cuman hamba Allah yang taat atau yang maksiat itu loh, kembali ke ngaji kemarin. Nek ngaku nih harus ngaku
jelek, kenyataan nih semakin baik. Jangan diwalik, ngakune baik, jebule jelek lah ini. Saya rasa cukup. Kemudian kalau masalah fikih ini jadi tanya sama Ustaz Saiful nih dulu. Ya Ustaz ya. Pokoknya perfikihan sama beliau lah. Pokoknya ya saya jawab dikit aja. Pokok namanya waris itu saya kan ada namanya klinik waris itu loh. Tiap ahad kan saya biasanya share di grup-grup itu kan klinik waris itu. Sebenarnya yang berat itu bukan masalah pembagian warisnya. Sadar ora kedunyan niku nek dong pas pembagian waris niku mesti ngabot niku. Nek pembagiannya lah 5 menit rampung, aplikasi mohon cepet niku. Ya, artinya kalau orang itu idiot berarti harus ada walinya atau yang mendampinginya, yang mewakilinya untuk mengelola hartanya. Karena orang idiot atau orang gila itu dia tidak mukallaf ya, dia tidak terkena beban hukum, tapi dia tetap membutuhkan sesuatu, maka butuh pendamping atau walinya atau apapun bahasanya itu. Jadi jatahnya masih tetap persis, nggak berkurang. Adapun kalau wanita tadi mithlu hafdzil unsayain, kalau wanita itu dia mendapatkan ya gimana? Kalau lelaki berapa? Mendapatkan ya itu satu, nek perempuan separuhnya begitu kurang. Yuk, nanti detailnya tanyakan sama Ustaz Saiful. Matur suwun jazakumullah. Ada yang lain lagi silahkan. Alhamdulillah tidak ada. Oh, kasih. Mithlu hadil unsayain. Lidzakari mithlu hadil unsayain. Moga-moga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tolong didetailkan mengenai rezeki itu sendiri. Apakah yang dimaksud rezeki tadi itu materi, kesehatan dan sebagainya? Kalau supaya amin seluruh jamaah ini lebih jelas yang dimaksud rezeki. Yang kedua, kaitan dengan rezeki yang berupa materi. Tadi dikatakan bagaimana yang mengatur rezeki itu Allah. Kita sebagai manusia sudah serahkan kepada Allah. Tapi kenapa kenyataannya sepertinya itu yang menguasai dunia dan seisinya ini kok orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang justru jauh sama Allah itu sepertinya rezekinya itu berlimpah ruah. Gurih-gurih kata dulu. Nah, demikian pula yang misalnya itu yang berpuasa dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Terima kasih. Nggih. Ini janjane beliau bertanya mewakili saya yang bertanya. Lah terus jawab pripun kula waos mawon sing teng mriki. Kula kan praktek dereng saged. Sing praktek panjenengan Beb. Kula niku namung teori mawon niki. Jadi rezeki itu adalah pemberian Allah yang digunakan untuk menuju Allah. Itu sebenarnya sesimpel itu. Jadi kalau kita makan untuk tenaga ibadah itu baru disebut apa? Rezeki. Kalau kita diberi uang terus kemudian untuk sarana ibadah itu baru apa? Rezeki. Ya, itu yang paling simpel begitu. Ada yang masih mengglobalkan demikian. Rezeki itu adalah pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan. Tapi ini masih agak ngerambiang. Lebih tepatnya adalah pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan untuk menuju Allah lagi. Ya. Selain itu, ya namanya kalau bahasa saya adalah ampas rezeki. Begini, kata ampas rezeki itu muncul dari sini. Kita paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Berarti kalau dikasih sesuatu, katakan itu uang, rumah dan sebagainya, kendaraan dan sebagainya, karena inti hidup adalah untuk ibadah, berarti segala pemberian itu adalah untuk melakukan perkara yang inti. Paham? Dugi mriki pun paham?
Berarti sesuatu kalau yang tidak digunakan untuk hal yang inti, niat awal diciptakannya manusia, itu namanya bukan rezeki. Namanya bukan apa? Bukan rezeki, karena tercerabut dari intinya. Kalau sesuatu tercerabut dari intinya, namanya apa? Ampas. Misalkan begini nih, entah itu proses mendapatkannya atau pengalokasiannya atau sumbernya, sumber atau proses atau alokasi itu di sana tercerabut dari nuansa ibadah, ada dosa. Kata tercerabut dari nuansa ibadah itu ada dosa. Misalkan sumbernya ada dosa atau prosesnya ada dosa atau alokasinya ada dosa, maka ini tercerabut dari inti. Kalau tercerabut dari inti untuk niat ibadah, untuk niat awal ibadah, maka sesuatu yang tercerabut dari inti namanya apa? Ampas. Ampas itu kalau kita habis makan terus yang keluar dari belakang itu terus kemudian dimakan lagi, kira-kira jadi apa? Jadi penyakit. Kalau itu terus dalam waktu yang lama, itu pasti hanya bom waktu. Bom waktu itu nek bahasa Islamis gampang istidraj. Bom waktu istidraj toh? Dinaikkan untuk dibanting lebih seru. Tapi selama dia hidup di dunia padahal tidak pernah sholat, kok tetap terus jaya dan sebagainya. Ini malah yang paling bahaya. Karena dia cuma disenengkan dalam paling 80 tahun, tapi nang akhirat berapa tahun? Miliar, triliun. Ya untung yang kemudian dia begitu diistidraj, sadar ketika di umur sekiannya dia paham, oh terus kemudian dia taubat, alhamdulillah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi apa tadi rezeki itu? Lalen. Rezeki itu adalah pemberian Allah yang dimanfaatkan atau yang digunakan untuk menuju Allah. Selain itu dia tercerabut dari inti. Sesuatu yang tercerabut dari inti namanya apa? Ampas. Entah tercerabutnya dalam sumber atau dalam proses atau dalam alokasi. Maka biar selalu menjadi inti rezeki, ya tadi itu pokoknya cara nyambut syaratnya 4. Kalau di yang syarah Unwanul Hikam itu syaratnya 4. 1 niat ibadah. Napa? Niat ibadah. Nomor 2 adalah caranya benar, karena tidak butuh niat tok. Sebab ada orang misalkan mengatakan demikian, lu sampai nyambut gawe piye? Oh tak niatin ibadah. Lah nyambut gawe apa? Biasa bos, pasang togel. Ya ora hati walaupun niat ibadah. Caranya udah. Nomor 3 ini di kitab yang lain di sini. Nomor 3 adalah ibadah mahdhohnya beres dulu. Ini ada arsitek atau apa ya, sipil atau apa naik ke lantai atas. Pak. Ibadah bisa dhuwur salat. Nah, dia jawab, "Loh, salat ibadah. Aku nyambut gawe ya ibadah. Maka ora kudu salat wong padha dene ibadah." Oh, enggak jadi. Proses mencari rezeki tidak akan jadi ibadah kalau ibadah mahdhohnya enggak beres. Setelah wela-wela baru yang nomor 4 adalah alokasinya digunakan untuk fasilitas ibadah, untuk keluarga itu jadi ibadah, untuk anak jadi ibadah, untuk yang keluar pun diniatkan sebagai ibadah. Saya rasa cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا يا الله اللهم اجعل أولادنا يا الله أولاد المسلمين يا الله محبين لعلوم النافعة ومحبين للقرآن ومحبين لجميع الخيرات منذ صغارهم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kami sampaikan kepada jemaah yang pertama, taklim bersama Habib Soleh Al-Jufri dari Solo yang mengkaji kitab An-Nubdatus Sudur karya Syekh Abi Bakar